lupa aku cut ya. Lagi aku lupa sih, mati. Jika ada pertanyaan mengenai beberapa halo semuanya, ketemu lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tips jika kalian itu ingin membeli motor, dimana motornya adalah motor yang udah berumur, bisa dibilang udah berumur, dan kondisinya sudah pasti itu adalah second. Oke, bagaimana videonya dan tipsnya? Ikuti terus videonya. Sebelumnya intro dulu. Oke, pada kasus ini membeli motor second yang dibicarakan adalah jika kalian membeli motor second itu yang fungsinya atau kebutuhannya emang kalian untuk gunakan sehari-hari, untuk kerja, untuk sekolah, atau untuk yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kita nyari motor tua atau motor second yang untuk dimodifikasi untuk jadi bahan, itu lain cerita, nanti tipsnya yang perlu diperhatikan. Oke, yang pertama, jika kalian mencari motor second dan motor itu tua, pastikan untuk tampilan bodi keseluruhan itu masih lengkap dan masih kelihatan layak pakai lah. Itu modal pertama yang harus kalian perhatikan nanti di iklan. Jangan kalian cari yang perontolan, misalnya nggak ada bodi atau rangka aja atau mesinnya nggak ada. Itu sih kategorinya menurut saya untuk dimasukkan ke pilihan jika kalian ingin bikin motor modifikasi. Lalu yang kedua, pastikan surat-surat lengkap, mulai dari BPKB ada, STNK juga ada. Pastikan juga di BPKB dan STNK dan di motornya itu nomor rangka dan nomor mesin itu sama, karena namanya dunia modifikasi tidak sedikit orang yang mesin dan nomor rangkanya itu tidak akur istilahnya dengan surat-suratnya. Yang selanjutnya bisa kalian perhatikan itu adalah bagian kelistrikan. Jadi nanti kalian waktu ngecek kondisi barangnya, kalian pastikan listrik itu nyala seperti lampu sen, lampu utama, lampu belakang, terus klakson dan lain-lainnya itu nyala. Biasanya sih kalau kondisi yang masih biasanya sebelumnya tuh dipakai harian sama yang punya, paling minusnya di bagian aki yang udah agak soak. Jadi PR kalian paling di bagian aki. Yang selanjutnya mungkin bisa kalian perhatikan adalah bagian bodi. Jadi kalau kalian itu sebenarnya relatif sih, menurut selera. Ada juga orang yang mau beli motor second dengan bodinya yang ada yang kurang atau ada yang tidak lengkap dan segala macam. Cuman kalau bisa, kalau kalian emang seneng motor rapi gitu ya, pastikan bodinya ini lengkap ada. Seperti di sini, kasus ini contohnya motor yang saya beli ini bodinya memang lengkap, cuman karena ini ngikutin style pada zamannya, jadi bagian ini kepotong, terus bagian ini kepotong, cuman menurut saya masih ya worth it lah. Jadi bodi seperti ini masih bisa menjadi pilihan. Oke, poin selanjutnya setelah bodi adalah mesin. Mesin mungkin yang kalau kita misalnya beli motor second gitu ya ke tempat orang atau ke showroom, menurut pengalaman itu kecil kemungkinan kita sampai bongkar yang namanya itu mesin. Mungkin cara ngecek yang paling efektif sih sebenarnya ngajak orang yang ngerti atau ngajak mekanik. Cuman di sana pun teknis yang bisa kita lakukan hanyalah cuman mendengar dengar suara mesin. Tapi kan biasanya kalau mekanik itu dia pendengarannya lebih sensitif dan peka terhadap mesin. Jadi yang bisa kalian perhatikan dari mesin adalah motor itu dinyalain, lalu kalian dengerin suara mesinnya. Kalau yang mesinnya cukup normal dan terawat, itu nggak ada berisik biasanya. Biasanya ada suara kretek-kretek lah, atau suara ngelitik lah dan segala macam. Itu kalian coba gas-gas aja di tempat. Jadi itu bisa kalian perhatikan. Lalu dari mesin juga yang bisa kalian perhatikan adalah perhatikan bagian blok, dimana bagian-bagian itu yang di dalamnya ada olinya. Itu kalian perhatiin kering apa enggak. Biasanya kalau mesin yang terawat itu mesinnya kering, dalam arti nggak ada rembesan oli,
berarti kecil kemungkinan pakingnya bocor atau mungkin memang sudah diservis. Intinya kalau dia kering berarti nggak ada kebocoran. Kalau misalnya basah itu ada rembesan oli kotor di bawahnya, itu berarti perlu diperhatikan. PR kalian adalah ngecek bagian mesin itu nanti, atau turun mesin mungkin ganti packing atau apa segala macam lah. Intinya kalau ada kotor, ada oli, itu kalian harus ngecek kebocoran yang ada di mesin itu. Selanjutnya yang perlu kalian perhatikan lagi adalah sistem pengereman. Sistem pengereman ini biasanya saya perhatikan sama orang-orang itu jarang sekali diperhatiin, padahal ini adalah sangkut pautnya sama nyawa loh. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini, kalian perhatikan piringannya. Piringannya itu bekas makan dari kampasnya itu rata apa enggak. Kalau enggak, berarti yang perlu diperhatikan adalah sektor pengereman adalah piringan, kaliper, dan kampas rem. Baru nanti selanjutnya kalian perhatikan di selang rem dan di bagian masternya ini. Master ini juga kalian perhatiin ada rembesan oli apa enggak. Kalau ada rembesan oli berarti seal-sealnya ada yang bocor. Itu bisa jadi PR juga. Sistem pengereman udah. Lalu kita lanjut ke sistem pengereman belakang, juga perlu kalian perhatiin ya. Sistem pengereman belakang itu cukup jarang juga diperhatikan sama orang. Jadi kalau sistem pengereman yang udah agak cacat, yang udah rusak, itu dia sama di pedal ini, kalau kalian injak ini biasanya dia nyangkut. Kalian lepas kaki itu dia nggak mau kembali. Kalau ini kan masih mau kembali, berarti masih bagus. Nah, ada juga sistem pengereman yang sistem pengereman belakang itu kalau tromol ya. Kalau tromol itu faktornya biasanya tuh setahu saya ada dua. Di bagian tromolnya si velg itu yang udah habis, atau di bagian kampas remnya yang jelek, ataupun kampas remnya yang udah habis. Karena yang begitu-begitu biasanya orang pakai yang nggak ori, karena biar cepat aja nyarinya. Karena di bengkel-bengkel kecil biasanya nyediain yang biasa-biasa aja mereknya, nggak yang ori. Jadi ketika dua komponen itu tidak bagus kualitasnya, pengereman kalian akan tidak maksimal. Sedalam-dalamnya kalian injak remnya, pengeremannya tidak akan maksimal, malah dia nyelosor aja nantinya. Jadi itu bahaya buat kalian yang pakai motor seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin ini poin terakhir yang bisa saya sampaikan di tips ini, yaitu kalian memperhatikan sektor kaki-kaki. Apa saja sektor kaki-kaki yang harus diperhatikan pada sepeda motor? Yang pertama, arem. Jadi kalian perhatikan busing aremnya itu. Biasanya bagian itu jarang sekali diperhatikan sama orang. Jadi busing arem itu bisa kalian cek di bagian sini, bagian yang nyambung megang arem sama rangka itu. Kalau busing arem itu habis, jadi kalian caranya cek, kalian jongkrak dua seperti ini. Lalu aremnya ini kalian pegang seperti ini. Lalu digoyang-goyangin gitu, digerakin kiri kanan atau atas bawah. Jadi kalau misalnya itu oblak, berarti busing aremnya mulai bermasalah dan minta diganti. Lalu selanjutnya kalian perhatikan ban, kondisi bannya seperti apa. Apakah bannya masih tebal ataukah bannya udah mulai habis. Kalau misalnya busing arem tadi itu oblak, biasanya makannya ban ini nggak rata sih setahu saya ya. Correct me if I'm wrong, sorry. Lalu kalian perhatikan kalau kalian lihat fisik bannya itu tebal, kalian perhatikan juga tanggal atau kode produksi ban. Biasanya di ban itu ada. Perhatikan juga apakah bannya itu tebal karena motornya jarang dipakai, atau bannya itu ini nih kode produksinya ini udah tua, jadi dia tebal tapi dia kode produksinya udah tua. Jadi biasanya bannya itu mulai nggak mau bagus karetnya, agak retak-retak biasanya pinggirannya. Jadi itu bahaya juga. Lalu selanjutnya bisa kalian perhatikan adalah shock breaker. Shock breaker ini juga jarang sekali diperhatikan sama orang. Caranya kalian ngecek yang mudah itu di lokasi kalian cek aja sambil digenjotin motornya, reboundnya seperti apa. Kalau reboundnya masih bagus, berarti masih oke. Rebound yang nggak bagus itu biasanya reboundnya dia terlalu empuk, terlalu lembut banget. Jadi tuh rebound yang terlalu empuk itu bahaya buat kalian pakai motornya di jalanan, karena bisa membuat kalian tidak stabil atau tergelincir. Lalu kaki-kaki yang selanjutnya bisa kalian perhatikan adalah velg. Velg itu kalian
lihat, mungkin kalau kasat mata dia kelihatannya baik-baik aja, tapi kalian bisa coba waktu kalian test ride. Biasanya sih dikasih test ride kok sama yang jual motor. Kalian test ride, kalian coba sambil lepas tangan 2, mungkin sekitar kecepatan 40 aja cukup. Lepas tangan 2, kalau misalnya dia oleng itu akan begini stangnya. Cuman faktor setang begini itu goyang itu ada 2 faktor sebenarnya. Kalau nggak velgnya bengkok, bannya kempes. Jadi pastikan bannya itu padat dulu. Terus yang perlu kalian perhatikan juga bearing. Bearing ini juga bisa menjadi penyebab stang itu goyang. Oke, jadi ada beberapa poin yang kelewatan. Bagian sini yang perlu kalian perhatikan juga adalah gear dan rantainya. Jadi kalau gear dan rantainya ini biasanya di gear itu dia gigi-giginya ini udah nggak bagus bentuknya. Itu biasanya itu sudah PR. Biasanya yang terjadi adalah bisa aja dia lepas pada saat kalian di jalan lagi dipakai, itu dia bisa lepas karena bentuk giginya ini udah nggak bagus masuk di lubang-lubang rantainya itu. Lalu rantai juga kalian perhatikan kekendorannya gimana, atau lebih lengkapnya nanti kalian bisa sambil googling bagaimana kondisi gear dan rantai yang layak atau yang sudah tidak layak. Oke, dan satu poin penting terakhir adalah pastikan jika kalian ingin membeli motor atau kendaraan second, kendaraan tua, kendaraan baru, pastikan dananya ada guys. Jadi jangan sampai kalian sudah ngikutin tips ini semua lalu kalian ternyata tidak ada dananya. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Jika ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, see you and goodbye.